Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fahman Hadi Utomo. Saya dosen prodi kewirausahaan Fakultas Bisnis dan Ekonomi Universitas Aisyah Surakarta. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan terkait dengan mata kuliah yang saya ampu, yaitu mata kuliah Manajemen Pemasaran Bisnis. Mata kuliah Manajemen Pemasaran Bisnis merupakan mata kuliah yang harus ditempuh mahasiswa kewirausahaan pada semester 3. Mata kuliah ini memiliki bobot 3 SKS, di mana di dalamnya diampu oleh 1 dosen. Terkait dengan deskripsi mata kuliah Manajemen Pemasaran Bisnis, ini membahas terkait dengan konsep dan prinsip pemasaran modern yang berorientasi pada konsumen, meliputi perencanaan dan strategi pemasaran, mengumpulkan wawasan atau informasi pemasaran, memahami pentingnya hubungan konsumen, serta membangun merek yang kuat untuk memenangkan persaingan. Selanjutnya terkait dengan capaian pembelajaran mata kuliah atau CPMK, yang pertama adalah mampu menganalisis dasar-dasar pemasaran, ruang lingkup pemasaran, dan strategi pemasaran berdasarkan aktivitas produsen dan konsumen dalam melakukan proses transaksi bisnis. CPMK yang kedua adalah mampu menganalisis perilaku konsumen, pasar bisnis, pemahaman merek, dan pemahaman produk. CPMK yang ketiga adalah mampu mengaplikasikan penentuan harga barang, penetrasi pasar ke dalam pembuatan konten poster bisnis. Untuk CPMK yang keempat, mampu mengimplementasikan komunikasi pemasaran digital dan pasar global ke dalam pembuatan konten sosial media agar sesuai dengan kebutuhan pasar konsumen di setiap produk. Untuk selanjutnya terkait dengan materi pembelajaran yang diajarkan mata kuliah Manajemen Pemasaran Bisnis, yang pertama adalah kita akan membahas terkait dengan pengertian dan konsep dasar manajemen pemasaran. Yang kedua adalah rencana dan strategi pemasaran. Yang ketiga adalah ruang lingkup pemasaran. Yang keempat adalah riset pasar dan pemahaman pasar bisnis. Yang kelima adalah memahami perilaku konsumen. Yang keenam adalah mengidentifikasi segmen pasar dan sasaran. Yang ketujuh adalah menciptakan ekuitas merek dan produk. Yang kedelapan adalah mengembangkan strategi dan program penetapan harga. Yang kesembilan adalah pemahaman diferensiasi produk dan menetapkan strategi produk. Yang kesepuluh adalah merancang dan mengelola saluran pemasaran. Yang selanjutnya adalah nomor 11 adalah merancang dan mengelola saluran pemasaran. Yang nomor 12 adalah pemahaman komunikasi pemasaran dan saluran distribusi. Yang ke-13 adalah strategi promosi produk dan komunikasi terpadu. Dan yang ke-14 adalah evaluasi riset pemasaran. Untuk selanjutnya adalah terkait dengan sistem pembelajaran. Sistem pembelajaran yang saya gunakan adalah luring, di mana mahasiswa dan dosen bertemu secara langsung. Selain itu kami menggunakan e-learning management system atau e-learning dan e-assessment, di mana sistem ini digunakan untuk presensi perkuliahan, materi perkuliahan, penugasan, ujian, hingga sistem penilaian, di mana mahasiswa dan dosen dapat mengakses sistem tersebut. Untuk selanjutnya adalah terkait dengan metode pembelajaran. Metode pembelajaran saya menggunakan terkait dengan ceramah dan tanya jawab, yaitu metode pembelajaran dengan interaksi antara dosen dengan mahasiswa, di mana metode ini digunakan untuk menjelaskan terkait dengan materi sehingga dosen dapat memaparkan materi perkuliahan. Kemudian mahasiswa dapat langsung menanyakan yang mereka belum memahami atau mengetahui kepada dosen sehingga dapat dilengkapi langsung oleh dosennya. Yang kedua adalah terkait dengan studi kasus. Metode pembelajaran ini yang melibatkan analisis mendalam terkait dengan suatu kasus yang nyata atau situasi yang kompleks untuk memahami konsep dan prinsip-prinsip terkait. Metode ini mendorong mahasiswa untuk berpikir kritis, memecahkan masalah, dan mengembangkan solusi berdasarkan bukti dan data yang ada. Yang ketiga adalah kita menggunakan metode pembelajaran CBL atau collaborative learning. Di sini adalah metode pembelajaran yang melibatkan aktivitas kelompok, di mana mahasiswa bekerja sama untuk mencapai tujuan pembelajaran yang ditentukan. Dalam metode ini mahasiswa saling berinteraksi, berbagai informasi, dan saling membantu
dalam proses pemahaman materi. Collaborative learning juga dapat dilakukan secara langsung di dalam kelas atau secara online menggunakan platform pembelajaran yang mendukung kolaborasi. Sistem penilaian yang digunakan yaitu 20% diambil dari aktivitas partisipasi dari mahasiswa, 20% diambil dari nilai studi kasus, 20% diambil dari nilai ujian tengah semester, 10% diambil dari nilai tugas, dan yang terakhir adalah 30% diambil dari nilai ujian akhir semester. Berikut cuplikan materi pembelajaran dari mata kuliah manajemen pemasaran bisnis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman atas partisipasinya pada perkuliahan hari ini. Di sini saya akan menjelaskan terkait dengan mata kuliah manajemen pemasaran bisnis. Dengan saya sendiri, dosen pengampunya adalah Bapak Faman Nadri Utomo selaku pengampu mata kuliah manajemen pemasaran bisnis. Manajemen pemasaran bisnis ini ada pengertian dan konsep dasar dari manajemen pemasaran bisnis. Mungkin dari teman-teman mengetahui apa itu manajemen pemasaran. Jadi kalau manajemen itu mencakup beberapa proses perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian kegiatan pemasaran suatu organisasi untuk mencapai tujuan dari sebuah perusahaan. Jadi kalau kita artikan mungkin dari teman-teman itu tiap hari melakukan namanya manajemen. Kalau kita breakdown di manajemen sendiri, pemasaran sendiri. Kalau manajemen itu mungkin dari beberapa aktivitas, mungkin dari teman-teman perencanaan, mengatur mungkin dari segi keuangannya, mengatur dari mungkin aktivitasnya, perencanaannya, pengendaliannya. Dari semua itu kan kita harus mengkonsep daripada manajemen tersebut. Jadi kita dengan berfokus pada analisis pasar, dan ini analisis pasarnya adalah terkait dengan pemasaran. Apa itu pemasaran? Jadi pemasaran itu segala sesuatu ataupun kegiatan yang kita lakukan untuk mencapai suatu tujuan, yaitu memasarkan suatu produk secara baik dan benar. Dan tujuan yang paling konkret adalah kita akan mendapatkan suatu profit ataupun keuntungan yang lebih besar daripada terkait dengan manajemen pemasaran. Jadi manajemen pemasaran itu mencakup kegiatan menganalisis, merancang, melaksanakan, dan mengendalikan program pemasaran untuk menciptakan, membangun, dan mempertahankan produk yang menguntungkan dengan target pasarnya. Jadi kita harus menganalisis dulu terkait dengan pasar kita. Target segmentasi pasar kita itu seperti apa, tujuan utamanya itu seperti apa, terus mengendalikan pasar itu seperti apa, terus kita menciptakan suatu peluang daripada pemasaran itu seperti apa, dan membangun sebuah sistem pemasaran yang dapat diterima oleh kalangan masyarakat luas. Ini merupakan pengertian dari manajemen pemasaran. Jadi manajemen pemasaran itu kalau kita breakdown lebih panjang lagi, manajemen itu kita bisa merencanakan sesuatu. Mungkin kita planning, organizing, staffing, dan controlling. Dari 4 ini mencakup apa yang harus kita lakukan terkait dengan manajemen pemasaran tersebut, dengan tujuan agar usaha ataupun bisnis yang kita lakukan itu dapat maksimal, dengan tujuan agar lebih efisiensi dan lebih hemat lagi terkait dengan manajemen pemasaran. Ini merupakan manajemen pemasaran, pengertian dasar dari manajemen pemasaran. Yang selanjutnya, ini adalah fungsi utama manajemen pemasaran. Pertama adalah kita menganalisis pasar. Jadi kita mempelajari konsumen, pesaing, dan tren pasar untuk mengidentifikasi peluang dan ancaman. Jadi tadi sudah saya sebutkan terkait dengan analisis pasar. Kira-kira kita itu kalau mempelajari suatu bisnis ataupun usaha, jangan lupa terkait dengan analisis pasarnya.
Kita menganalisis pasar, kira-kira pasar itu yang dibutuhkan seperti apa. Kita harus menganalisis konsumennya itu seperti apa yang ingin dicari daripada sebuah produk tersebut. Dari mungkin konsumennya, pesaing kita itu membuat proposal seperti apa. Kita juga harus lebih variatif ataupun lebih inovatif, kreatif terkait dengan produk kita. Jadi jangan sampai kita harus sama dengan pesaing itu tidak boleh. Jadi kita harus lebih inovatif dan kreatif terkait dengan bisnis ataupun usaha yang kita kembangkan. Nah, ini mengidentifikasi peluang seperti apa yang harus kita cari agar barang ataupun roti yang kita tawarkan kepada konsumen terhadap pasar itu dapat diterima oleh kalangan masyarakat luas. Jadi manfaat daripada analisis pasar itu. Yang kedua adalah penetapan harga, mengembangkan strategi harga yang sesuai dengan nilai produk dan permintaan pasar. Jadi penetapan harga ini sangat berpengaruh karena apa? Karena apabila kita tidak melihat pesaing kita, misal kita ibaratkan sebuah roti tadi, saya yakin kalau penjual roti itu banyak sekali. Jadi kita bisa menganalisis terkait harganya. Mungkin kita lebih bervariatif ataupun lebih inovatif terkait dengan harganya. Misal dari pesaing kita itu menjual dengan harga 2.500. Nah, kita berani menjual dengan harga 2.000 dengan tidak mengurangi kualitasnya. Kita lebih baik untung sedikit tapi yang membeli banyak daripada untung satu buah roti itu banyak tapi yang membeli hanya sedikit. Jadi lebih baik kita menjual satu buah roti itu dengan keuntungan, misal saya kasarkan keuntungannya hanya Rp300. Dengan kita menjual 2.000 itu kita mendapatkan keuntungan Rp300. Sedangkan kalau kita menjual dengan harga 2.500, keuntungan kita Rp800. Tapi di sisi lain, kalau kita menjual dengan 2.000 itu kita sehari bisa laku 100 roti. Tapi kalau kita menjual harga 2.500 dengan keuntungan Rp800 per biji, tapi kita dalam sehari cuma laku 10, itu kan sama aja kita lebih baik menjual 2.000 tapi untung 300 bisa dikalikan 100 bulan. Yaitu kita terkait dengan penetapan harga itu sangat berpengaruh sekali. Yang selanjutnya adalah terkait dengan promosi. Jadi mengkomunikasi nilai produk melalui berbagai saluran untuk menarik dan mempertahankan pelanggan. Mungkin di era digitalisasi zaman sekarang itu promosi itu banyak sekali melalui media sosial, itu banyak ada TikTok, banyak ada IG, ada Facebook, ada Shopee, ada apa itu Tokopedia dan lain-lainnya. Promosi sangat berpengaruh sekali di era zaman sekarang tentang digitalisasi itu. Karena apa? Promosi ini sangat berpengaruh ketika kita mau menjual suatu barang. Kita di rumah aja bisa menjual suatu produk kemana saja lewat promosi tersebut, lewat media sosial, marketplace, dan itu sangat signifikan sekali dibandingkan kita mungkin menjual lewat toko. Itu kan belum tentu bisa jangkauannya lebih luas. Tapi kalau lewat media sosial itu jangkauannya itu lebih luas. Target pasar kita itu lebih luas. Mungkin kalau kita lewat media sosial itu target jangkauannya itu bisa sampai luar daerah. Tapi kalau lewat toko itu cuma orang setiap hari yang lewat depan toko kita. Jadi lewat hanya mungkin kita mungkin bisa presentasikan kalau lewat depan toko kita itu berapa persen dari orang yang melihat promosi kita lewat media sosial, dan harganya pun relatif lebih murah di media sosial daripada kita mungkin kalau promosi di yang lainnya itu kan lebih beda lagi. Nah ini manajemen merek. Nah ini membangun dan memelihara citra merek yang kuat melalui kegiatan branding, periklanan dan strategi komunikasi yang konsisten.
Jadi merek itu sangat berpengaruh. Apabila tadi teman-teman itu membuat sebuah roti, apabila tidak tidak mempunyai merek, identitas sebuah roti tersebut, dan itu tidak akan diingat oleh konsumen kita ataupun target pasar kita. Tapi apabila nanti teman-teman sudah mempunyai merek roti ini, namanya mereknya apa gitu kan, nanti dari konsumen itu akan mengetahui, oh ini saya mau roti mereknya si A, itu kan akan mudah diingat oleh konsumen kita. Mungkin ada yang ingin tanyakan sebelum saya lanjut ke slide? Siapa? Ya. Bagaimana cara kita menganalisis pasar agar target pasar kita tepat? Oh iya, analisis pasar. Nah, ini analisis pasar. Jadi kalau kita menganalisis pasar itu kita harus mempelajari. Terima kasih Mas untuk pertanyaannya. Jadi analisis pasar. Yang pertama tadi kita mungkin bisa membahas terkait dengan agar segmentasi pasar kita itu tepat. Jadi kita bisa mempelajari terkait dengan konsumen kita. Kita bisa mengidentifikasi terkait dengan konsumen kita, pesaing kita, terkait dengan peluang dan ancaman. Jadi kita bisa mengetahui kira-kira konsumen kita itu seperti apa yang diinginkan. Dalam artian diinginkan itu inginkan produk yang kita tawarkan. Oh mungkin rotinya kurang lembut bisa. Jadi kita bisa menargetkan, oh kira-kira dari evaluasi konsumen kita itu mengevaluasi kalau roti yang kita jual itu kurang lembut. Nah mungkin nanti kita bisa menjadikan evaluasi ketika kita memproduksi barang ataupun produk tersebut agar lebih mengutamakan kualitasnya. Nah ini kita harus mempelajari terkait dengan identifikasi pasar kita, pesaing kita kira-kira pesaing kita itu seperti apa. Banyak toko roti yang beredar di masyarakat, terus kita bisa mengidentifikasi peluangnya seperti apa. Jadi kita harus identifikasi dan ancamannya. Ancaman kalau jualan roti itu seperti apa, kita harus mengidentifikasi lebih lanjut terkait dengan segmentasi pasar tersebut. Gitu, Mas. Mungkin ada yang lain? Terkait dengan segmentasi, targeting dan positioning ataupun STP. Segmentasi, jadi kita membangun berbagai pasar kelompok menjadi lebih kecil berdasarkan karakteristik demografis, geografis, dan psikologis. Jadi sesuai dengan karakteristik kita, mungkin dari usia, jenis kelamin ataupun demografis itu adalah terkait geografis itu adalah terkait dengan suatu letak daerah. Targeting memilih suatu atau lebih segmen pasar yang paling menarik dan berarti ini untuk dilayani oleh perusahaan. Di target kita itu pasar kita itu seperti apa itu harus jelas. Jadi yang ketiga adalah posisi menciptakan citra ataupun persepsi produk di benak konsumen terkait dengan target membedakan dari pesaing. Jadi posisi produk kita itu seperti apa, kita harus bisa mengetahui terkait dengan posisi dari produk yang kita tawarkan. Ada yang tanyakan dari teman-teman? Oh iya. Membagi pasar menjadi kelompok-kelompok konsumen yang lebih kecil berdasarkan karakteristik demografis, geografis, demografis. Mungkin bisa jadi penjelasan lebih detail terkait dengan demografis, geografis, sama psikologis. Oke, jadi terkait dengan karakteristik dari segmentasi pasar ini ada demografis, geografis, psikologis. Demografis itu adalah terkait dengan usia, jenis kelamin, terus identitas dari apa itu usaha yang kita konsumen yang ingin membeli suatu barang itu. Jadi iklim mungkin apa itu usia mungkin kita bisa membedakan antara oh ini segmentasi pasar dari usia antara 10 tahun sampai 15 tahun itu beda dengan segmentasi pasar dari 20 tahun sampai 40 tahun. Geografis adalah letak, mungkin kebutuhan ataupun pola konsumsi suatu tempat ataupun daerah. Mungkin saya contohkan dari luar negeri ataupun dari Indonesia. Saya contohkan luar negeri bahan baku pokok makanannya itu adalah roti.
Tapi kalau di Indonesia adalah bahan baku pokok makanannya adalah nasi, yaitu kekurangan geografi, psikografis maupun psikologi. Psikologi dari seorang konsumen adalah terkait dengan, mungkin saya contohkan, psikologis dari mungkin pengguna iPhone dengan Android. Orang akan lebih mempengaruhi psikologisnya terkait dengan gaya hidupnya, mungkin dari penggunaan gadget terkait dengan Android ataupun terkait dengan iPhone, yaitu gaya pemasaran ataupun yang mempengaruhi psikologisnya. Gitu Mbak, ditanyakan. Ya. Selanjutnya terkait dengan bauran pemasaran. Nah ini ada strategi bauran pemasaran marketing, ada produk, harga, promosi, tempat. Jadi produk ini adalah kita harus mengembangkan fitur kualitas desain dan kemasan produk untuk memenuhi pelanggan. Jadi produk itu sangat berpengaruh Pak, terkait dengan apa yang kita tawarkan oleh konsumen. Harga tadi sudah kita bahas terkait dengan harga yang kompetitif. Apabila kita bisa bersaing terkait dengan lawan bisnis kita akan menguasai pasar. Promosi tadi terkait dengan promosi apa yang kita promosikan mungkin dari media sosial, di Instagram, di IG, itu akan lebih efektif, efisien terkait dengan promosi. Tempat mungkin sana sendiri atau tempat ada produk yang diakses oleh target konsumen. Jadi dengan tempat A dengan tempat B itu sangat berpengaruh terkait dengan segmentasi para target tadi. Baik, ini teman-teman terkait dengan contoh studi kasus dari PT Indofood Sukses Makmur Tbk. Jadi ini inovasi produknya terus mengembangkan produk baru dan varian pasar untuk menjaga daya tarik konsumen, membangun jaringan distribusi yang kuat untuk memastikan ketersediaan produk di berbagai wilayah. Jadi kita tahu sendiri terkait dengan Indofood itu beberapa produk inovasinya adalah sudah beredar di kalangan masyarakat luas. Jadi keberhasilannya adalah menguasai pasar mie instan. Jadi produk Indofood itu sudah mencapai target pasar internasional. Jadi di luar negeri sana itu kita juga bisa menjumpai terkait dengan mie instan yang ada di luar negeri. Permasalahan pemasarannya banyak kompetitor mie instan yang harga lebih murah. Jadi banyak merek-merek mie instan yang muncul itu merupakan salah satu permasalahan pemasarannya. Tantangan mempertahankan loyalitas generasi muda di era digital, program berganti konsumen terhadap makanan sehat. Jadi memang anggapan orang awam, orang di masyarakat luar sana itu adalah mie instan itu kurang menyehatkan. Jadi terkait dengan segmentasi STP itu Indofood Sukses Makmur Tbk itu ada segmentasi. Segmentasinya adalah konsumen remaja, mahasiswa, dan keluarga Indonesia kelas menengah. Jadi memang segmentasi dari pasar Indofood Sukses Makmur Jaya ini adalah mencakup beberapa kalangan, mungkin dari remaja, mahasiswa, pekerja, dan keluarga Indonesia. Bahkan anak kecil pun sukses ataupun suka dengan terkait dengan mie ataupun Indofood tersebut. Targetnya adalah konsumen berpenghasilan menengah ke bawah usia 15 sampai 40 tahun. Jadi ini target pasar kita adalah kalangan menengah ke bawah antara usia 15 tahun itu adalah pasar kategori anak remaja sampai 40 tahun. Jadi dalam konteks ini memang target pasar mereka itu mencakup beberapa kalangan. Positioning mie instan praktis berbeda dengan cita rasa khas. Jadi instan, praktis, dan lezat. Mungkin ini bisa kita artikan apabila kita mungkin bisa teman-teman suka terkait dengan menggunakan burung ataupun berpergian itu lebih membawa mie instan, praktis, dan menyenangkan. Dan mungkin bisa kita jumpai di beberapa tempatnya. Jadi teman-teman, saya akan memberikan tugas terkait dengan studi kasus dari Gojek dan PT Unilever Indonesia. Mungkin ini nanti bisa dari teman-teman studi kasus ini nanti untuk pertemuan yang akan datang minggu depan kita akan membahas terkait dengan studi kasus yang sudah saya berikan 2 studi kasus ini nanti. Ini nanti akan kita buat 2 kelompok, jadi satu kelompok pertama itu nanti akan membahas terkait dengan Gojek, kelompok kedua itu akan kita
kita akan bahas PT Unilever Indonesia. Jadi nanti teman-teman bisa menganalisis terkait dengan apa itu segmentasi pasarnya, STR-nya, segmentasi, targeting, dan positioning terkait dengan proyek tersebut. Yang kedua, nanti teman-teman bisa membahas terkait dengan marketing mix-nya, terkait dengan produk, harga, terus tempat, sama promosinya. Nah, ini nanti teman-teman bisa membahas terkait dengan yang pertama Gojek, yang kedua tadi adalah PT Unilever Indonesia. Ini dua perusahaan yang besar di Indonesia. Yang terakhir nanti teman-teman bisa membuat hasil strategi pemasaran dari studi kasus yang sudah saya berikan. Ini nanti silahkan teman-teman buat yang saya instruksikan tadi. Kita akan membahas di pertemuan yang akan datang. Usahakan dari dua kelompok ini nanti teman-teman bisa mengerjakan terkait dengan studi kasus yang saya paparkan ini. Nanti saya akan kirim di grup WA. Silakan teman-teman bisa analisis terkait dengan manajemen pemasaran yang ada di studi kasus dua perusahaan. Terakhir terkait dengan kesimpulan. Jadi memang era digitalisasi dan persaingan yang semakin pelan, manajemen pemasaran itu tidak hanya fokus penjualan saja, tapi juga pada penciptaan hubungan jangka panjang dengan pelanggan melalui perdagangan berbasis data, personalia, dan penggunaan teknologi informasi. Dengan penerapan manajemen pemasaran yang baik, perusahaan dapat meningkatkan daya saing, memperluas pasar, serta mencapai tujuan bisnis secara lebih efektif dan efisien. Terima kasih teman-teman. Kira-kira ada yang ingin ditanyakan dari perkuliahan pada kesempatan hari ini? Jangan lupa terkait dengan tugas studi kasus yang saya berikan besok, pertemuan yang akan datang kita bahas bersama-sama. Sekian perkuliahan pada siang hari ini. Apabila tidak ada pertanyaan, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.